Taman Hutan Raya Abdul Latif adalah salah satu dari 27 taman hutan raya yang ada di Indonesia. Untuk mencapai kawasan ini, kita dapat melalui akses darat dari Kota Makassar, ditempuh selama kurang lebih 5 jam ke Kecamatan Sinjai Borong, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Batu Belerang. Udara sejuk dan dingin seakan menyambut manakala kita tiba di kawasan Tahura. Bagaimana tidak, Tahura ini berdiri di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Perjalanan menuju kawasan Tahura tak akan terasa membosankan, karena sepanjang jalan kita akan disuguhi pemandangan panorama alam khas hutan hujan tropis yang indah. Tahura Abdul Latif ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya karena memenuhi kriteria antara lain memiliki keindahan alam seperti air terjun, pemandian, camping ground, jalur forest trekking, dan berbagai potensi ekowisata lainnya. Memiliki luas wilayah yang cukup untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan satwa. Dan merupakan wilayah yang memiliki ciri khas ekosistem karena menjadi bagian dari ekosistem kelompok hutan Lompo Batang yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan khas. Taman Hutan Raya Abdul Latif ditunjuk sebagai kawasan konservasi berdasar SK Menteri Kehutanan nomor 267 tahun 2008. Fungsi dari Tahura Abdul Latif sendiri adalah sebagai tempat konservasi satwa, ekowisata bersama masyarakat dan media edukasi. Tahura Abdul Latif berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dan berada dalam gugusan kawasan Gunung Lompo Batang di Sulawesi Selatan. Yang memiliki jiwa petualang, silakan datang di Tahura Abdul Latif. Sebagaimana visi dari Tahura ini, yaitu Taman Hutan Raya Abdul Latif Sinjai sebagai pusat konservasi anoa, media edukasi, dan ekowisata bersama masyarakat. Memasuki area atau jalur forest trekking, kita akan merasakan sensasi yang luar biasa. Bagi yang suka akan tantangan, jalur ini bisa menjadi salah satu jalur favorit. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita akan menjumpai tugu yang merupakan simbol atau tanda perbatasan antara wilayah Kabupaten Sinjai dengan kabupaten tetangga, yaitu Bulukumba. Melewati jalan yang terjal, licin, dan berbatu, lorong semak belukar, dan tentunya disuguhi pemandangan hutan yang masih sangat alami. Jalur selanjutnya melintasi jalur bebatuan besar menuju sungai dengan air yang sangat jernih. Tak jarang pula ditemui sarang lebah madu di antara pepohonan rindang di sekitar sungai tersebut. Pakis raksasa di sepanjang jalur yang berusia ratusan tahun pun tak kalah menarik perhatian, serta tumbuhan lain yang tentunya beraneka ragam. Seperti namanya, mata air panas Batu Belerang, di area ini dapat dijumpai mata air panas yang berasal dari bebatuan belerang di sekitar sungai. Selain itu juga,
Berkembang cerita-cerita religius di masyarakat sehingga mengundang minat untuk berwisata di tempat ini. Tahura ini juga menjadi destinasi wisata pendidikan atau edukasi bagi masyarakat Kabupaten Sinjai maupun bagi wisatawan luar. Hampir di setiap akhir pekan, kantor pengelola Taman Hutan Raya dibanjiri pengunjung dan didominasi oleh pelajar. Ada namanya siapa? Nirwana. Jumlah 8 orang. Alamat dan nama. Pengunjung melapor terlebih dahulu sebelum berkeliling di Tahura ini. Dan karena areanya yang cukup luas, di sekitar kantor pengelola Tahura juga dikembangkan penangkaran satwa dan koleksi berbagai jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan konservasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ini nanti akan dicatat beberapa jenis kupu-kupu yang ada di kawasan Taman Hutan Raya. Jadi kalau ada selaku pelajar, mahasiswa, mau ada penelitian tentang berbagai. Sebagaimana ciri kawasan Taman Hutan Raya lainnya, beraneka ragam jenis flora dan fauna endemik Sulawesi yang bisa dijumpai. Berdiri di atas ketinggian 1000 meter dari permukaan laut dengan kontur tanah berbukit-bukit, sehingga Tahura ini sering dijadikan camping ground bagi para pecinta alam. Suguhan panorama matahari terbit sangat menarik bagi wisatawan tentunya. Sejauh mata memandang, hamparan perbukitan hijau tersaji luas. Tak ketinggalan, pesona air terjun yang satu ini, yaitu air terjun Kembar Barambang. Meskipun tidak termasuk dalam kawasan Tahura, namun air terjun ini menjadi door prize tersendiri bagi wisatawan karena lokasinya sangat dekat dari kawasan. Memiliki tinggi 45 meter, air jernih dan segar, rasanya sangat sayang untuk dilewatkan. Gemercik air seakan memanggil untuk sekedar bermain atau berendam.
Kawasan Tahura Abdul Latif memiliki ciri khas tersendiri dibanding tahura yang lain. Kawasan Tahura ini juga memiliki blok pemanfaatan tradisional yang dikelola masyarakat dengan tanaman buah-buahan seperti buah markisa. Kabut di pagi hari menyelimuti hampir seluruh kawasan Tahura, namun tidak menyurutkan aktivitas masyarakat Dusun Marra. Kita bisa melihat aktivitas masyarakat saat menjemur benih tembakau, biji kopi, hingga proses pembuatan rokok tembakau kretek secara tradisional. Proses mengiris daun tembakau yang masih hijau dan segar, penjemurannya, teknik menggulung tembakau kering, semuanya masih dengan alat tradisional. Inilah yang kemudian dimasukkan dan disusun rapi dalam bilah bambu untuk kemudian diasapi dalam tungku raksasa agar kandungan air dalam tembakau benar-benar kering. Proses pembuatan tembakau tradisional ini yang kemudian menjadi salah satu objek menarik di wilayah Tahura Abdul Latif yang tentu saja selain panorama alamnya yang indah dan masih alami. Taman Hutan Raya Sinjai merupakan satu dari 27 tahura yang ada di Indonesia dengan pesona bentang alam yang indah. Mari jadikan Tahura Sinjai kebanggaan masyarakat, menjadi destinasi unggulan Sulawesi Selatan. Ayo ke Sinjai, ayo ke Tahura.